Dalam sebuah percakapan yang penuh hormat, seorang muslimah mengajukan pertanyaan jujur tentang Yesus dan iman Kristen, bukan untuk menyerang, tetapi untuk memahami. Lalu bagaimana seharusnya orang percaya menjawab? Dengan emosi, atau dengan kasih dan kebenaran? Dengarkan jawaban Elia Miron dalam dialog iman yang dewasa dan membangun. Silakan Audia. Shalom. Shalom Kak. Ya, silakan. Kamu mau tanya apa? Aku mau tanya, kan kalau di Kristen itu Tuhannya Tuhan Yesus ya Kak, dan Tuhan Yesus, halo? Ya, silakan. Oke, kan di teman-teman Kristen itu Tuhannya Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus itu kan punya ibu ya, Ibu Bunda Maria. Betul. Nah, pertanyaan saya tuh, kalau logikanya kan Bunda Maria tuh ibunya dari Tuhan Yesus, berarti ibunya dulu dong yang lahir. Tapi kan bagaimana bisa Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan sedangkan dia anak, berarti ibu dulu tercipta baru Tuhan atau gimana? Oke. Jadi siapa yang duluan itu? Yesus atau Maria? Ya. Iman Kristen percaya Tuhan Yesus itu memiliki dua kodrat. Yaitu dia adalah yang ilahi karena dia adalah firman yang ilahi. Dan dia adalah manusia ketika dia berinkarnasi. Jadi kalau kamu tanya, siapa yang lebih dulu? Maria atau Yesus Kristus? Kalau kamu tanya kemanusiaannya, pasti Bunda Maria. Tapi kalau kamu tanya keilahiannya, Yesus itu sudah ada sejak kekekalan bersama-sama dengan Bapa, di dalam Bapa. Jadi siapa yang lebih dulu, Yesus atau Maria? Ya kamu tanya ya apanya? Kemanusiaannya kah? Kalau kemanusiaannya ya Bunda Maria. Keilahiannya pasti Tuhan Yesus. Gitu loh. Sama seperti kamu loh. Kan kami kan percaya Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia. Namanya Yesus. Kamu percaya firman Allah jadi buku, yaitu Al-Quran. Nah sekarang saya tanya, ketika buku itu di dalam Al-Quran, tulisan-tulisan firman Allah kamu dalam Al-Quran, yang lebih dulu itu apa sih? Kayu atau firman Allah yang di dalam buku? Kertas kan dari kayu. Kalau saya tanya, mana duluan? Kan kayu yang melahirkan kertas. Lalu firman Allah itu ada dalam kertas. Sekarang saya tanya, mana yang lebih dulu? Firman Allah itu atau kertas? Atau kayu? Kamu pasti bilang bahwa Al-Quran itu kan punya dua kodrat, yaitu kertas dan juga firman. Tentu firman lebih dulu daripada kertas. Demikian juga dengan Yesus. Kalau kertas diambil dari kayu, maka kemanusiaan Yesus diambil dari Bunda Maria. Tapi firman Allah sudah ada sejak kekekalan. Gitu loh. Ya, jadi kita harus paham dulu. Tuhan Yesus itu siapa sebenarnya? Yesus itu bukan Allah Bapa. Tuhan Yesus itu adalah firman-Nya Bapa. Logikanya Bapa, logosnya Bapa. Gitu Audia, ya. Oke Kak. Ada lagi yang mau kamu tanya? Silakan. Di Kristen itu kan gimana ya? Kan ada Roh Kudus ya Kak? Ya, betul. Ya, Roh Kudus, kemudian ada Bapa, ada Yesus. Kenapa di Kristen tuh ada 3 Tuhan? Oke. Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Ya, kenapa ada 3 Tuhan? Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah Tritunggal. Bapa, Putra, Roh Kudus itu bukan seperti 3 orang digabungin jadi satu. Tritunggal itu sama seperti kamu. Kamu satu manusia. Kamu punya tubuh.
kamu punya firman atau pikiran, kamu punya roh, tubuh kamu manusia, firman kamu pasti manusia, roh kamu adalah manusia. Tapi apakah ada 3 manusia? Tuhan itu kan gelar. Gelarnya Tuhan yang artinya penguasa. Misalnya gelar kamu, dia itu dokter. Nah, ketika kamu misalnya lulus kuliah, kamu diberi gelar dokter. Yang dokter itu tubuhmu, firmanmu, atau rohmu. Pasti ketiganya. Nggak mungkin hanya tubuhmu yang adalah dokter. Kalau hanya tubuhmu yang dokter, berarti kamu mayat. Kalau hanya rohmu yang dokter, berarti kamu Casper. Kalau hanya jiwamu yang dokter, berarti kamu apa? Gak tahu. Jadi ketika kamu digelari dokter, artinya tubuhmu adalah dokter, rohmu adalah dokter, dan juga firmanmu adalah dokter. Tapi tidak ada 3 dokter. Hanya ada 1 dokter, namanya Audia. Allah pun begitu. Hakikatnya adalah Allah. Gelarnya adalah Tuhan. Nah, Allah itu adalah Bapa yang memiliki firman dan roh. Kalau Bapa itu hakikatnya adalah Allah, maka firmannya Bapa pasti Allah, rohnya Bapa pasti Allah. Sama seperti kamu, kalau tubuh kamu adalah manusia, berarti firman kamu adalah manusia, roh kamu adalah manusia, tapi tidak ada 3 manusia. Allah pun begitu. Kalau Bapa adalah Allah, maka firmannya Bapa pastilah Allah, yaitu Yesus. Rohnya Bapa pastilah Allah, yaitu Roh Kudus. Nah, kalau gelarnya Bapa ini adalah Tuhan, maka firmannya Bapa pastilah Tuhan. Rohnya Bapa pastilah Tuhan. Firmannya Bapa itu siapa? Yesus Kristus. Rohnya Bapa itu siapa? Roh Kudus. Nah, sama seperti kamu, kalau gelarmu adalah dokter, maka firmanmu pasti dokter, rohmu pasti dokter, tapi tidak ada 3 dokter, hanya ada 1 dokter. Jadi Tritunggal itu tidak pernah berurusan dengan berapa Allah. Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu bukan seperti 3 orang, tetapi itu berbicara tentang realita seperti apa Allah kita yang hidup itu. Bahwa Allah yang esa, yaitu Sang Bapa, memiliki firman atau akal budi, itulah Yesus yang disebut anak. Kenapa disebut anak? Karena Bapa melakukan segala sesuatu menggunakan firman dengan berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Artinya Allah yaitu Bapa menjadikan terang menggunakan firman. Makanya disebut anak, bukan berarti dia beranak. Nah, Bapa itu juga memiliki roh. Oleh rohnya itu ia menghembusi segala sesuatu agar hidup. Jadi Tritunggal itu, Bapa, Putra, Roh Kudus itu tentang apa? Kebagaimanaan Allah. Gitu. Jadi kita nggak perlu kebingungan tentang Tritunggal. Ya, tapi kan banyak orang yang salah mengerti tentang Tritunggal karena mereka sudah didogma 3 dalam 1, 1 dalam 3. Apa itu? Nggak ada yang ngomong begitu. Alkitab di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru itu konsisten kok menyatakan bahwa Allah itu esa. Alkitab Ulangan 6 ayat 4, Mazmur 33 ayat 6. Ya, Yohanes 17 ayat 3. Allah itu esa di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Tapi kok ada Tritunggal? Kalau esa berarti Tritunggal. Berarti Tritunggal itu penjabaran mengenai keesaan Allah. Bahwa Allah yang esa yaitu Bapa memiliki firman dan roh. Sama seperti manusia yang esa yaitu Audia yang memiliki ilmu dan roh. Bukan berarti ada 3 manusia, hanya ada 1 manusia. Kamu kok gunakan analogi Tritunggal itu seperti manusia si Elia? Karena dalam Kejadian 1 ayat 26,
Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh memahami dia. Gitu. Cuma karena udah di doma ya begitu. Masa itu gitu ya. Kak, satu lagi boleh terakhir? Ya, saran. Boleh Kak? Ya. Oke, kan di Kristen itu ada perjanjian lama, kemudian perjanjian baru. Pertanyaan pertama, kenapa kalau istilah sekarang tuh kenapa ada upgrade-an? Berarti kan merubah ketetapan yang lama yang benar-benar diturunkan dari ya, Tuhan Yesus. Ini yang pertama Kak ya. Kemudian di perjanjian lama itu saya kurang mendalam. Saya Muslim dan tidak terlalu tahu lah ajaran Kristen ya. Kemudian yang kedua itu kan di perjanjian lama itu setahu saya ada larangan memakan babi untuk umat Kristen. Tetapi kenapa di perjanjian baru itu babi itu menjadi dihalalkan? Kemudian saya juga pernah dengar teman saya bilang, bukan teman sih, saya ada lihat FYP TikTok lewat, dia bilang Yesus itu meninggalnya di kafani. Kenapa sekarang kalau Kristen itu meninggal tidak mengikuti Yesus di kafani? Kenapa menggunakan peti seperti itu? Oke. Apa itu perjanjian lama, apa itu perjanjian baru? Mungkin kamu berpikir begini. Perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang diubah-ubah, direvisi. Bukan. Perjanjian lama itu adalah tulisan para nabi sebelum Yesus lahir ke dunia yang adalah nubuatan mengenai Yesus. Jadi Musa nulis kitab, itu Taurat. Yeremia tulis kitab, Yeremia. Yesaya tulis kitab, Yesaya. Obadja tulis kitab, Obadja. Mika tulis kitab, Mika. Jadi perjanjian lama itu sudah ada, sudah selesai ditulis sebelum Tuhan Yesus lahir di abad ke-1. Nah, jadi perjanjian lama itu adalah tulisan para nabi dari zamannya Musa sampai kelahiran Yesus. Nah, setelah Yesus lahir, catatan mengenai kelahirannya, pelayanannya sampai dia mati, tersalib dan naik ke surga itu ditulis. Itulah perjanjian baru. Artinya perjanjian lama adalah tulisan sebelum Yesus lahir. Yaitu rasulnya Yesus ketika Yesus sudah lahir ke dunia. Atau dengan arti lain, perjanjian lama adalah nubuatan, perjanjian baru adalah penggenapan. Jadi nggak ada tuh perjanjian lama itu di-upgrade, diubah-ubah, lalu dijadikan perjanjian baru. Bukan. Kamu harus paham itu dulu. Perjanjian lama adalah tulisan para nabi sebelum Yesus datang ke dunia. Perjanjian baru adalah tulisan para rasul setelah Yesus datang ke dunia. Jadi nggak ada yang diubah-ubah, yang direvisi itu nggak ada. Lalu kamu mengatakan, di perjanjian lama kan Elia Tuhan melarang makan babi. Lalu di perjanjian baru, kenapa sih bisa makan babi? Perjanjian lama nggak boleh makan babi itu hanya bagi bangsa Israel. Karena orang-orang di luar Israel pada masa itu, yaitu orang kafir, penyembah berhala itu makan babi. Jadi Tuhan melarang bangsa Israel makan daging babi agar tidak sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah yang benar. Bukan hanya babi, unta, udang, pecel lele, itu nggak bisa dimakan orang.
Karena waktu itu orang-orang di luar Israel, yaitu penyembah berhala, itu makan makanan itu. Maka Tuhan bilang sama bangsa Israel, kamu jangan ikut-ikutan makan ya, nanti kamu menjadi sama seperti mereka. Nah, kenapa di perjanjian baru boleh makan daging babi? Karena di perjanjian baru Tuhan Yesus sudah menyatakan siapa Allah yang benar, yaitu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam penggenapan kitab suci. Dan hukuman makan babi, nggak boleh makan babi, itu hanya diberikan bagi bangsa Israel loh. Baca nanti Mazmur 147 ayat 19-20. Jadi orang di luar Israel itu nggak boleh. Orang di luar Israel itu boleh makan babi. Makanya kalau kamu pergi ke Israel, ya, kamu nggak akan dipaksa nggak makan babi. Karena itu hukumnya itu bukan buat kita. Itu hukumnya buat orang Israel aja. Nah, karena Yesus adalah orang Israel, makanya dia tunduk dan nggak makan babi untuk menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang taat, agar dia tidak bercacat dan tidak bercela menurut hukum Taurat menjadi korban penebus salah. Ya, jadi ingat, larangan makan babi itu nggak diberikan kepada orang Arab, orang Syria, orang Palestina, tidak. Dia hanya memberikan itu kepada orang Israel saja. Orang di luar Israel boleh nggak makan? Boleh, nggak masalah, gitu loh. Nah, masalah misalnya meninggal, Tuhan Yesus sendiri meninggalnya di kafani. Kenapa orang Kristen meninggalnya di peti? Nah, Tuhan Yesus itu meninggalnya di kafani itu tidak dikubur di dalam tanah. Dia diletakkan di dalam batu. Orang Kristen kenapa bisa di peti? Ingat, kami melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Kami tidak melakukan apa yang Yesus lakukan. Karena yang Yesus lakukan secara seremonial dan budaya itu adalah karena dia orang Yahudi. Orang Yahudi itu harus pakai baju yang begini, kami dan Yesus pakai baju begitu. Kami nggak mungkin mengikuti itu karena kami bukan orang Yahudi. Orang Kristen itu universal, seluruh dunia. Di luar orang Yahudi juga banyak. Makanya kekristenan adalah mayoritas di dunia ini. Gitu loh. Jadi kenapa Yesus matinya di kafani? Tapi orang Kristen nggak di kafani. Ya Tuhan Yesus matinya dibuatnya di dalam batu, bukan dikubur dalam tanah. Kan kadang ada begitu teman-teman Muslim kan. Tuhan Yesus tuh disunat. Kami disunat. Kenapa kalian nggak disunat? Tuhan Yesus tuh disunat itu usia 8 hari. Teman-teman Muslim disunatnya usia berapa hari? Artinya nggak sama. Lalu Tuhan Yesus tuh dikafani. Kami juga Muslim dikafani. Tapi kalian dikafani dikubur dalam tanah. Sedangkan Tuhan Yesus itu di dalam batu. Berarti kalian nggak mengikuti juga. Oh, Yesus nggak makan babi. Kami juga nggak makan babi. Berarti kami mengikuti Yesus. Tuhan Yesus juga nggak makan unta. Kenapa kalian makan unta? Tuhan Yesus juga nggak makan udang. Kenapa teman-teman Muslim makan udang? Tuhan Yesus juga nggak makan kelinci, nggak makan kepiting. Kenapa teman-teman Muslim makan kepiting? Artinya memang kalian juga tidak mengikuti Yesus. Karena memang hukumnya Israel itu tidak diketahui oleh orang Arab. Nah, karena orang Kristen bukan semuanya dari Israel, maka kami tidak berhak atas hukum itu. Karena Tuhan sendiri memberikan hukum, nggak boleh makan ini, makan ini, makan ini, makan ini. Itu hanya bagi bangsa Israel saja. Bukan kepada semua orang. Karena Tuhan itu sangat menjaga ketat orang Israel pada masa itu agar mereka tidak melenceng. Tujuannya apa? Agar Mesias yang dilahirkan itu berkualitas benihnya, yaitu Yesus Kristus. Makanya setelah Mesias itu lahir, bebas, silahkan.
Makanya Tuhan Yesus dalam Matius 15 ayat 11 berkata, bukan apa yang masuk ke dalam perutmu yang membuat kamu berdosa, tetapi apa yang keluar dari mulutmu, itulah yang membuat kamu berdosa. Karena kerajaan Allah bukan tentang makanan minuman, tapi tentang lahir baru, pertobatan, dan kasih karunia. Gitu iman kekristenan itu. Gitu loh, ya. Oke? Saya harap kamu paham ya. Cukup. Ada lagi mau kamu tanya? Audia. Oke. Jadi gitu ya. Iman kekristenan itu tidak berkutat kepada aturan-aturan teknis lagi. Kenapa? Karena gini teman-teman, hukum Taurat itu hanya menunjukkan, hukum Taurat itu tidak menghapus dosa. Hukum Taurat itu hanya memberitahu itu dosa atau tidak. Jadi Tuhan itu melarang ini, melarang itu Tuhan itu mau menunjukkan kepada manusia, lihat loh kamu tuh berdosa. Kamu gak bakal bisa taat sepenuhnya kepada perintah-perintahku ini. Maka karena dengan diberikannya hukum Taurat, kita akan sadar bahwa kita itu ketika berkaca kepada hukum Taurat, waduh ternyata saya bersalah ya. Ternyata saya orang berdosa ya. Nah ketika kita menyadari bahwa kita itu berdosa melalui hukum Taurat, maka kita akan datang kepada kasih karunia. Jadi hukum Taurat itu adalah kendaraan atau caranya Allah mau menuntun kita kepada kasih karunia dengan menyadarkan kita bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Jadi kamu harus tahu hukum Taurat itu fungsinya apa. Hukum Taurat itu kaca. Hukum Taurat bilang jangan begini, jangan begini, jangan begini. Nah ketika kita melihat hukum Taurat itu, kita merasa bersalah nggak terhadap hukum Taurat itu? Pasti dong, kita berdosa. Waduh, saya bersalah ya terhadap Tuhan karena saya melanggar poin hukum Taurat. Nah, ketika kita mengakui kita bersalah melalui hukum Taurat, maka pengakuan kita dan kesadaran kita atas hukum itu akan menuntun kita kepada kasih karunia, yaitu keselamatan oleh karena iman melalui Yesus Kristus. Itu tujuan hukum Taurat itu, ya. Nah, jadi kamu harus mengerti tujuannya apa, untuk apa, ya. Biar tidak salah kaprah. Firman itu diberikan dalam tujuan apa. Jika percakapan ini memberkati dan membuka wawasan, mari kita terus belajar menjawab setiap pertanyaan dengan kasih dan kebenaran. Iman bukan untuk diperdebatkan dengan emosi, tetapi disampaikan dengan hati yang tenang. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tuhan memberkati.